Halo teman-teman, berjumpa kembali di YouTube saya di Berpikir Lebih Dalam. Ya, jadi di video kita kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup menarik lagi, yaitu kesalahan umum dalam mengartikan kemajuan teknologi. Pendahuluan di sini ada banyak anak-anak muda hari ini menganggap kemajuan teknologi berarti punya HP terbaru atau pakai laptop mahal ya, atau mengikuti tren media sosial ya. Padahal kemajuan teknologi itu lebih dari sekedar benda yang kita miliki, tapi ini tentang bagaimana teknologi digunakan untuk memecahkan masalah yang nyata. Contoh, teman-teman ada masalah di lingkup keluarga contohnya ya, mungkin teman-teman menggunakan ChatGPT atau AI ya, coba ChatGPT menanyakan masalah Anda, kemudian ChatGPT memberikan saran dan masukan atas masalah Anda. Nah, di sini ada poin-poin atau poin-poin penjelasan ya. Satu, teknologi sebagai alat bukan tujuan ya. Jadi perlu teman-teman tekankan ya, bahwa teknologi itu alat bukan tujuan teman-teman ya. Contoh ya, ini ada dua contoh ya. Punya iPhone terbaru tapi hanya dipakai untuk main game, scroll TikTok seharian ya, itu bukan kemajuan ya, bobrok gitu ya. Itu pemborosan teman-teman. Jangan membeli barang yang mahal tanpa mengetahui atau tanpa menggunakan barang tersebut dengan baik ya. Jangan ya. Lebih baik ya kamu pakai Android saja ya, jangan pakai iPhone. Buat apa ya? Buat apa ya? Kamu contoh punya mobil sport tapi kamu tidak bisa menggunakannya, lah buat apa itu? Cuma ngangkat di itu depan rumah ya, nggak ada gunanya ya, seperti itu. Sebaliknya, punya HP murah tapi dipakai untuk belajar coding, membuat desain dan mengelola bisnis online, itu contoh pemanfaatan teknologi yang benar ya, seperti itu. Jadi lebih baik punya HP yang sederhana atau HP yang murah tapi dipakai untuk belajar. HP saya sendiri cuma RAM 2 dan internal 32. Saya sudah membangun akun YouTube dari 2019. Nanti bisa teman-teman cari _dakwah islami 86 tanpa spasi ya. Itu perjuangan saya teman-teman dari awal ya. Meskipun HP saya itu jelek tapi saya bisa menggunakannya dengan baik, dan saya gunakan juga untuk belajar atau investasi di sendiri. Saya melihat podcast seperti Kalimah Sada, terus Greg Billy dan Timothy Ronald dan Rocky Gerung dan banyak ya teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Dan itulah yang membuat saya bisa bicara seperti hari ini ya. Saya terus belajar menggunakan teknologi dengan benar ya. Nomor 2, di sini ada kesalahan mindset konsumtif vs produktif ya. Konsumtif, mengikuti tren demi gengsi. Jangan teman-teman ya. Sebentar, saya ngerokok dulu, kalau ngomong kalau nggak ngerokok tuh teman-teman jangan mengikuti tren hanya demi gengsi. Percuma teman-teman, nggak ada gunanya, hanya membuang waktu, membuang tenaga. Lebih baik menggunakan hal yang mungkin murah dan bisa digunakan yang lebih baik, itu lebih baik. Yang produktif ya, memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan sesuatu, bukan sekedar menghabiskan waktu ya. Di sini saya sudah mengalami, tidak hanya omong saja. Saya memanfaatkan teknologi ya, seperti YouTube. Saya belajar
akan elektronika dan banyak sekali teman-teman, tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Yang nomor 3, ilusi kemajuan ya. Banyak yang merasa maju karena punya akses internet cepat, tapi tidak memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan atau skill ya. Jadi banyak ya anak-anak muda ya yang merasa maju hanya karena punya akses internet yang cepat, tapi tidak mau memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan ataupun skill. Banyak sekali. Padahal dalam contoh dalam kita berdagang ya, mungkin di era sekarang mungkin dagang offline itu agak susah ya teman-teman, karena ada persaingan dengan dagang online seperti Shopee dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita harus tahu, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan benar agar kita tak ketinggalan zaman ya. Yang selanjutnya, seperti punya perpustakaan terbesar di dunia tapi hanya membaca komik di pojokan, yaitu jangan teman-teman ya. Lebih baik punya 1, 2, 3 buku tapi dipelajari dengan baik daripada punya satu perpustakaan tapi hanya membaca komik di pojokan ya. Selanjutnya nomor 4, perbedaan antara user dan kreator. User hanya menggunakan teknologi. Kalau user harus teman-teman tekankan, harus teman-teman pahami, user itu hanya menggunakan teknologi teman-teman. Kalau kreator itu menciptakan sesuatu dengan teknologi ya. Anak muda perlu diarahkan dari sekedar pengguna pasif menjadi pencipta yang aktif ya. Nomor 5, mengukur kemajuan teknologi pada diri sendiri ya. Jadi teman-teman tanya kepada diri sendiri ya, diri sendiri, apakah teknologi yang membuat saya lebih pintar, dari produktif dan lebih bermanfaat untuk orang lain? Jika jawabannya tidak, berarti kita hanya menjadi budak teknologi ya. Jadi teman-teman, gini, kalau saya itu gini ya, saya tanya kepada diri saya sendiri, skillmu itu apa ya. Saya sudah menemukan suatu skill yang ya mungkin itu servis di bidang elektronika. Kemudian saya menggunakan teknologi untuk mempelajarinya lebih dalam atau riset ilmu-ilmu yang belum saya ketahui. Ya mungkin juga banyak sih yang belum saya ketahui dan saya juga harus belajar. Di sini kita belajar bareng. Aku tidak merasa diri saya pintar. Kita di sini belajar bareng-bareng. Ya. Contoh sederhananya, ya, salah penggunaan. HP dipakai untuk pamer gaya hidup yang sebenarnya tidak dimiliki. Contoh teman-teman beli iPhone ya, beli iPhone buat gaya ya, foto diginiin gitu ya, biar kelihatan apelnya gitu ya. Itu salah. Jangan mempunyai mindset berpikir yang seperti itu teman-teman. Jadi perlu teman-teman rubah untuk pemikiran hal tersebut. Lebih baik menggunakan HP yang sederhana atau mungkin murah, tapi bisa menggunakannya dengan baik seperti itu. Saya di sini aja cuma pakai Samsung A30s. Di sini saya tidak promosi, saya cuma memberikan contoh bahwa di sini saya juga menggunakan alat seadanya. Saya tidak gengsi untuk membeli iPhone yang ya mungkin nanti jika ada rezeki saya akan membelinya untuk keperluan saya membuat konten edukasi seperti ini. Ya karena saya butuh alat itu atau butuh HP itu untuk melakukan edukasi seperti ini ke teman-teman agar teman-teman bisa nyaman untuk mendengarkan dan melihat saya seperti itu. Selanjutnya, benar penggunaan. HP dipakai untuk mempelajari skill baru, misalnya membuat konten edukasi atau belajar editing video atau kursus online. Ya, jadi cara yang benar menggunakan HP untuk dipakai untuk dipelajari yaitu kita belajar akan skill-skill baru. Ya, mungkin
Misalnya membuat konten edukasi ya, yang seperti ini yang saya lakukan, dan saya minta teman-teman untuk dukung selalu channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya, belajar editing video ya, atau kursus online ya. Mungkin itu teman-teman. Ini ada pesan penutup yang ingin saya sampaikan. Kemajuan teknologi tidak akan ada artinya kalau mental kita masih terjebak dalam pikiran konsumtif. Anak muda harus belajar melihat teknologi sebagai papan seluncur untuk maju, bukan kursi malas untuk rebahan. Nah, ini bagus ini ya. Jadi kita harus paham ya mengenai teknologi ini. Kemajuan teknologi tidak ada artinya kalau mental kita masih terjebak. Kalau mental kita belum terbentuk ya, pikiran kita tidak akan lebih pro ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan suatu proses, kita juga butuh jatuh bangun juga agar mental kita terbentuk seperti itu, bukan menjadikan teknologi hanya kursi untuk malas dan rebahan ya. Mungkin ini menarik juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu video kita di hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sampai jumpa di video selanjutnya.